Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Islam. Perekonomian Islam itu ada musyakoh. Pengertian musyakoh. Secara etimologi, musyakoh berarti penyiraman, sedangkan menurut terminologi yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Ada juga hukum musyakoh. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Imam Maliki membolehkan melakukan musyakoh untuk semua jenis pepohonan, tetapi sebagaimana ulama lain, musyakoh hanya berlaku bagi kurma dan anggur saja. Ketiga, ada rukun musyakoh. A. Pemilik kebun dan penggarap. B. Pohon yang dipelihara baik yang buahnya musiman, tahunan maupun terus-menerus. C. Pekerjaan yang harus diselesaikan penggarap harus jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. D. Hasil yang diperoleh berupa buah dan kayu dan lain-lain. E. Akad. Yang keempat, ada syarat musyakoh. A. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya. B. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, 2 tahun, 1 kali panen. C. Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian. D. Bagian penggarap hendaknya jelas. 5. Batasnya musyakoh. A. Penggarap tidak mampu bekerja. B. Matinya salah seseorang yang berakad. 6. Ada hikmah paruan kebun atau musyakoh. A. Menghilangkan bahaya, kefakiran, dan kemiskinan. B. Terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. C. Bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan. Muzaroah dan mukabaroh atau paruan sawah dan ladang. Pengertian muzaroah dan mukabaroh. Ulama Syafi'i mendefinisikan muzaroah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian, sedangkan benih yang dibebankan kepada pemilik tanah, dan jika benih dibebankan kepada pihak penggarap, maka kerjasama ini dinamakan mukabaroh. 2. Hukum mukabaroh dan hukum muzaroah dan mukabaroh. Muzaroah bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku pada perkebunan yang benihnya cukup mahal, misalnya cengkeh, pala jeruk manis, dan sebagainya. Sedangkan mukabaroh bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relatif murah seperti padi, gandum, jagung, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pihak yang wajib membayar zakat hasil muzaroah dan mukabaroh. Dalam kerjasama mengelola tanah, baik muzaroah maupun mukabaroh, terlepas pendapat mana yang diikuti dalam memberikan tarif tentang perbedaan tersebut, maka zakat hasil diwajibkan atas pihak yang memiliki benih, karena pada dasarnya pemilik tanahlah yang bertanam. 4. Ada hikmah paruan sawah atau ladang. Yang pertama, apabila muzaroah atau mukabaroh dilakukan tanpa menetapkan salah satu pihak harus mendapatkan tanah tertentu. 2. Di desa-desa banyak orang yang luas sawah ladangnya, tetapi sebenarnya masih lebih banyak lagi orang desa yang tidak memiliki sawah ladang. Ada juga mudarobah dan murobah. Pengertian mudarobah. Dari segi etimologi, mudarobah berasal dari kata doroba, yang artinya memukul atau berjalan di atas bumi. Rukun atau unsur-unsur pokok dalam mudharabah adalah 1. Pemilik dana, 2. Pelaku usaha, 3. Nisbal pembagian, 4. Modal, 5. Akad. Dasar hukum mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma. Mudharabah ada 2 tipe, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 2. Pengertian murabahah. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, maka sering disebut bai murabahah. Definisi murabahah sendiri
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syarat-syarat murabahah sebagai berikut. 1. Pihak menjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama, jual beli dengan pihak ketiga harus sah. 3. Kontrak harus bebas dari riba. 4. Pihak penjual harus menjelaskan semua cacat yang terjadi setelah pembelian. Yang kelima, pihak menjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian. Adapun syirkah. Pengertian syirkah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal jasa kerjasama, bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama. 2. Macam-macam syirkah. Syirkah itu banyak sekali macamnya, tetapi yang penting diketahui ada dua macam, yaitu syirkah harta atau syirkah inan. Syirkah harta yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan sehingga terkumpul modal yang memadai untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. B. Syirkah kerja atau syirkah abdan. Syirkah kerja yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang berhak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau bergerak dalam bidang jasa. 3. Syarat dan rukun masing-masing syirkah. Rukun syirkah terdiri dari A. Anggota yang berserikat, B. Pokok-pokok perjanjian, C. Siqot atau akad. Syarat-syarat syirkah harta sebagai berikut. 1. Pokok atau modal hendaknya jelas. 2. Bila terjadi dua jenis barang pokok hendaknya dicampurkan. 3. Anggota yang berserikat harus sudah balik. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Syarat-syarat syirkah kerja sebagai berikut. 1. Penghasilan atau upah yang didapat menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian atau anggaran rumah tangga organisasi tersebut. 2. Bila anggota serikat terdiri dari profesi yang sama. 3. Apabila anggota terdiri dari bermacam-macam profesi atau keahlian. 4. Perbandingan penghasilan atau upah hendaknya ditentukan. 4. Hukum syirkah. Syirkah yang pertama, syirkah harta. Para ulama telah sepakat terhadap sahnya, hanya sedikit perbedaan paham tentang syarat-syarat dan cara-caranya. Adapun syirkah yang kedua, syirkah kerja, menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah dan tidak boleh. 5. Ada hikmah syirkah. A. Perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat dan bertambah maju. B. Permodalan karena disatukan akan menjadi besar dan lebih berani. C. Hasil pemikiran dari beberapa orang kemajuan perusahaan dapat lebih mantap. D. Banyak menampung tenaga kerja yang berarti jangkauan operasionalnya akan lebih meluas. Adapun wakalah. Pengertian wakalah yaitu menurut bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat atau penjaga. Sedangkan menurut istilah wakalah adalah memberi kuasa seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. 2. Ada hukum wakalah. Hukum wakalah adalah mubah tetapi bisa jadi haram kalau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan haram dan menjadi wajib kalau terpaksa dan makruh bila pekerjaan itu makruh. 3. Ada rukun wakalah. A. Orang atau pihak yang memberikan wewenang. B. Orang atau pihak yang diberi wewenang. C. Urusan atau hal-hal yang dikuasakan oleh yang memberi wewenang kepada yang diberi wewenang. 4. Ada syarat-syarat wakalah. A. Orang yang diberi wewenang harus orang yang mempunyai wewenang terhadap urusan yang akan dikuasakan. B. Orang yang diberi wewenang hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. C. Urusan atau masalah yang akan dikuasakan hendaknya diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. D. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya mendefinisikan dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada pendelegasian wewenang.
Wakalah mempunyai status atau arti sebagai berikut. 1. Sebagai tugas pelaksaan. 2. Sebagai penanggung jawab. 3. Sebagai pengganti untuk menyelesaikan pekerjaan pimpinan. 4. Sebagai yang diberi wewenang untuk melaksanakan hukum pidana. 5. Berakhirnya akad wakalah. 5. Hikmah wakalah. Islam mensyariatkan wakalah karena memang manusia membutuhkan dalam kehidupannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni dan melaksanakan semua urusannya secara pribadi. Ada hikmah yang terdapat dalam wakalah diantaranya: A. Saling tolong-menolong. B. Timbul saling sayang menyayangi. C. Mempererat tali persaudaraan. D. Mendidik sikap bertanggung jawab. Adapun sulhu. Sulhu, pengertian sulhu menurut bahasa berarti damai, memutuskan atau menghentikan pertikaian atau perselisihan, sedangkan menurut istilah adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dalam permusuhan, pertikaian atau perbantahan. 2. Ada hukum sulhu. Sulhu disyariatkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perselisihan atau perpecahan. 3. Rukun sulhu. A. Perdamaian dan orang yang berdamai, orang yang bersengketa. B. Hal yang diperselisihkan atau dipersengketaan. C. Ijab dan qabul. 4. Syarat-syarat sulhu. A. Perdamaian dan orang yang bersengketa. B. Hal yang diperselisihkan, syaratnya adalah 1. Bernilai atau berharga atau bermanfaat. 2. Dapat diserah terimakan. 3. Dapat diketahui secara jelas dan tidak samar atau meragukan. 4. Termasuk hak manusia dan bukan hak Allah. C. Ijab qabul hendaknya dengan lafal yang dapat dimengerti dan dapat menimbulkan perdamaian. 5. Macam-macam perdamaian. A. Perdamaian antara muslim dengan yang bukan muslim. B. Perdamaian antara imam dengan kaum yang tidak tunduk kepada imam dan kaum pemberontak. C. Perdamaian antara suami dan istri. D. Perdamaian dalam urusan muamalah. 6. Hikmah sulhu. Dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini kadang kala terjadi singgung-singgungan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara individu dengan individu lainnya. Islam mensyariatkan sulhu, perdamaian adalah untuk menjaga dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut sehingga akan terbina hidup rukun, damai, tolong-menolong, dan akan tetapi terpeliharanya persatuan dan kesatuan baik antara sesama muslim dengan bukan muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.